pagi adik-adik. Hai. Ya adik-adik, kembali lagi pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah PLK Teruna. Kiranya adik-adik dalam keadaan sehat dan adik-adik sudah menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Dan adik-adik seperti biasa pada pagi hari ini ada Kak Sinta, Kak Maya, dan Kak Silva. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam ibadah, kita menyanyikan bersama-sama Mars PLK Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak pimpin adik-adik dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Bapa yang mulia, kembali lagi kami ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur banyak terima kasih atas segala penyertaan, tuntunan, serta perlindungan Tuhan, sehingga sepanjang minggu yang telah kami lewati dan tiba pada saatnya Tuhan, pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir hanya oleh pertolongan Tuhan saja. Berkati juga adik-adik Teruna yang sudah menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Dan pembacaan Mazmur kita kali ini terdapat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 153 hingga ayat yang ke-160. Kakak ulangi. Mazmur pasal 119 ayat 153 hingga ayat yang ke-160. Kalau sudah dapat, kita akan baca secara bersama-sama. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Tauratmu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapanmu tidaklah mereka cari. Rahmatmu berlimpah ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukummu. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatanmu. Melihat pengkhianat-pengkhianat, aku merasa jemu, karena mereka tidak berpegang pada janjimu. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titahmu, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Ya adik-adik, demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Untuk merespon pembacaan Mazmur, kita akan menyanyi di dalam Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan,
Mari kita siapkan Alkitab kita. Untuk pembacaan Alkitab terdapat di dalam Kejadian pasal 31, Kejadian 31 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-50. Kejadian 31 ayat 43 sampai yang ke-50. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, kita biarkan Alkitab tetap terbuka dan kakak akan memimpin kita dalam doa. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih sayang dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini ya Tuhan, kami boleh kembali melaksanakan ibadah PK Teruna. Meskipun masih kami laksanakan secara online, tapi biarlah kiranya setiap ibadah yang kami lakukan ini senantiasa Tuhan selalu menyertai dari awal hingga boleh berakhir. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya sertai kami, berikan kami hikmat-Mu sehingga kami dapat memahami dan juga dapat melakukan setiap apa yang Kau firmankan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca Alkitab kita dari Kejadian 31 ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-50. Kita baca secara bersama-sama. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaitkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Adik, tadi kita sudah membaca pembacaan Alkitab dari Kejadian 31 ayatnya yang ke-43 sampai yang ke-50. Dan untuk tema renungan kita pada hari ini adalah Yegar Sahaduta. Sebelumnya dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, kita mengenal dua tokoh yaitu Laban dan Yakub. Mungkin dari adik-adik sudah ada yang tahu dan mengenal siapakah Laban dan juga Yakub dan hubungan antara keduanya. Jadi singkat cerita, Laban dan Yakub ini hubungannya sudah seperti paman dan keponakan sendiri. Jadi pada saat itu Yakub merupakan orang yang tersisihkan dan kemudian bertemu dengan Laban. Ketika bertemu dengan Laban, mereka mulai tinggal bersama. Yakub tinggal bersama dengan Laban dan Yakub juga bekerja kepada Laban. Namun semakin hari semakin lama Yakub justru menjadi sangat kaya daripada Laban. Sehingga hal ini membuat anak-anak Laban menjadi curiga kepada Yakub. Kenapa Yakub justru menjadi sangat kaya dari ayahnya? Padahal selama ini Yakub tinggal bersama dengan mereka dan Yakub bekerja kepada Laban. Dan hal ini pun membuat anak-anak Laban menjadi iri dan cemburu kepada Yakub, sehingga sampai pada waktunya anak-anak Laban ini mendatangi Yakub. Mereka memarahi Yakub dan mengatakan kepada Yakub, menuduhkan Yakub bahwa Yakub telah mengambil semua harta kekayaan ayahnya, yaitu Laban. Dan tentunya situasi ini membuat Yakub menjadi tidak nyaman dan tidak tenang.
Dan karena sikap Laban juga mulai berubah kepada Yakub, Laban tidak bersikap seperti biasanya kepada Yakub. Dan dalam situasi ini pun datanglah firman Tuhan kepada Yakub. Firman Tuhan kepada Yakub yaitu menyuruh Yakub untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Dan Tuhan berjanji akan menyertai Yakub. Dan saat itu juga Yakub memutuskan untuk mengikuti firman Tuhan itu, dan dia kembali ke kampung halamannya membawa istrinya dan semua harta kekayaannya. Namun karena saat itu Laban tidak ada, Laban sedang menggunting bulu domba, dan Laban baru mengetahui kepergian Yakub ini setelah 3 hari lamanya. Dan setelah 3 hari itu pun dia pergi mencari Yakub kurang lebih 7 hari lamanya. Dan setelah bertemu dengan Yakub, mereka sempat terjadi perselisihan, dan Yakub juga dituduh telah mencuri terafim milik dari Laban. Sampai akhirnya Laban pun menggeledah semua perkemahan Yakub, tapi tidak mendapatkan terafim itu. Dan sampai saat itu juga Yakub mulai menjadi panas dan marah pada sikap Laban, dan dia pun menyampaikan semua yang dipendam selama ini kepada Laban. Dan mendengar semua penjelasan dari Yakub, Laban pun akhirnya luluh, dan kemudian dia pun memutuskan untuk membuat perjanjian pendamaian. Dan mereka pun berdamai, di mana saat itu mereka mengumpulkan batu dan menimbun batu itu menjadi sebuah tugu, dan Laban menamai tugu itu Yegar Sahaduta, yang artinya timbunan batu yang menjadi saksi. Sedangkan Yakub menamainya Galet. Mereka juga mengundang Allah untuk menjadi saksi dari perjanjian pendamaian mereka. Nah, adik-adik, dari kisah Laban dan Yakub ini ada pelajaran yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah ketika kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, maka di saat itu juga setiap pergumulan yang kita hadapi, pasti Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Sama seperti Yakub, ketika Yakub memutuskan untuk mengikuti firman Tuhan dan perintah Tuhan pada saat firman Tuhan menyuruh ia kembali ke kampung halamannya, maka di saat itu juga Tuhan menyertai Yakub. Pada saat Laban mencari Yakub, pada malam hari Tuhan datang kepada Laban dan memperingatkan Laban untuk tidak mengatai Yakub satu kata pun. Dan pada saat dia bertemu Yakub, memang Laban tidak mengatai satu kata pun kepada Yakub. Dan yang kedua yang mau diajarkan kepada kita adalah bahwa hanya dengan penyertaan Tuhanlah satunya kunci untuk kita meraih kesuksesan. Jadi ketika Yakub bertemu dengan Laban dan Yakub mulai menjadi panas karena tuduhan-tuduhan yang tidak sama sekali dia lakukan, pada saat itu Yakub menyampaikan semua apa yang dipendamnya selama ini kepada Laban, dan pada saat itu juga Laban menjadi luluh dan akhirnya memutuskan untuk berdamai dengan Yakub. Dan disinilah Tuhan bekerja, bahwa ketika Yakub mengalami pergumulan ini, Tuhan akhirnya bekerja melalui Laban, dengan mereka akhirnya memutuskan untuk berdamai satu sama lain. Jadi ketika Yakub memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, maka saat itu juga Tuhan menyertai Yakub dalam setiap pergumulan yang Yakub alami. Dan yang terakhir yang bisa kita ambil adalah melalui perjanjian yang dibuat antara Yakub dengan Laban. Perjanjian yang dibuat dengan Yakub dan Laban ini yang dinamakan Yegar Sahaduta, ini bukanlah janji sekedar janji, tapi dari perjanjian ini Laban dan Yakub juga mengajak dan mengundang Allah untuk menjadi saksi dalam perjanjian mereka, di mana mereka berjanji untuk tidak berbuat jahat dan satu dengan yang lainnya, tidak
dan hidup untuk saling mengasihi satu sama lain. Sebagai manusia, kita juga pasti pernah berjanji baik kepada teman ataupun kepada orang tua ataupun juga kita berjanji kepada Tuhan. Tapi alangkah baiknya ketika kita berjanji, adik-adik juga bisa menepati janji yang sudah dibuat. Terlebih ketika kita berjanji kepada Tuhan, alangkah baiknya janji yang kita buat itu harus kita tunjukkan dan kita lakukan melalui tindakan dan sikap yang kita janjikan tadi kepada Allah. Jadi adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dalam menjalankan ibadah, tugas, dan tanggung jawab yang sudah dijanjikan. Demikian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan pada saat hari ini. Kiranya adik-adik senantiasa selalu dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, ibadah kita telah selesai dan kakak akan memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai pada saat ini kami boleh menyelesaikan ibadah Pelkat Teruna kami saat ini, dan biarlah kiranya Tuhan senantiasa selalu menyertai kami, menyertai adik-adik yang mengikuti ibadah Pelkat Teruna ini. Tuhan kiranya selalu memberikan kekuatan, kesehatan pada adik-adik dan senantiasa melindungi apapun dalam tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Begitu juga untuk orang tua adik-adik Teruna, biarlah kiranya Tuhan senantiasa selalu menyertai mereka, memberikan penyertaan kekuatan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan juga setiap pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan apapun yang kami lakukan sepanjang hari ke depan kami mau menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur dan doa kami. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada, dan kiranya selalu diberikan kesehatan. Ya adik-adik, tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.